Di tengah komitmen Indonesia menegakkan demokrasi, pernyataan minta dikritik yang diucapkan Presiden Joko Widodo sebenarnya normatif belaka. Mengapa? Karena esensi dari demokrasi memang adalah partisipasi publik, baik saat memilih pemimpin maupun ketika pemimpinnya menjalankan tugas yang dimandatkan oleh publik. Itulah mengapa sebenarnya partisipasi masyarakat berupa kritik untuk perbaikan laju pemerintahan mesti benar-benar dijaga. Dalam undang-undang, kebebasan setiap warga negara menyampaikan pendapat dijamin secara penuh, termasuk untuk mengkritik pemerintahannya sendiri. Dan ketika semua pihak mampu memandang kritik sebagai bagian dari partisipasi publik, bagian dari upaya evaluasi pejabat dan program negara, tidak perlu ada yang merasa alergi, bahkan melakukan pendekatan kekuasaan terhadap orang-orang atau lembaga yang mengeluarkan kritik. Namun, belakangan banyak muncul suara yang mengeluhkan sulitnya mengkritik tanpa ada ancaman berupa pelaporan ke polisi hingga keamanan pribadi. Pertama, bahwa selama ini sebenarnya masyarakat sudah sangat sering, sudah sangat keras, sudah sangat tinggi melakukan kritik kepada pemerintah. Tetapi justru yang didapat responnya adalah tidak baik. Kita masih ingat misalnya bagaimana saat Undang-Undang KPK, saat Undang-Undang Omnibus Law, itu masyarakat sangat ramai melakukan kritik kepada pemerintah. Bahkan banyak sekali akademisi, banyak sekali orang-orang tua yang datang bahkan bertemu langsung dengan Jokowi. Tetapi tidak didengar oleh pemerintah. Malah kemudian yang ada adalah dilakukan penangkapan yang sewenang-wenang. Sangat banyak ditangkap orang ribuan, ditangkap dan mengalami kekerasan dan lain-lain. Sangat banyak orang juga yang melakukan kritik di sosial media kemudian berujung dengan pemenjaraan, berujung dengan kriminalisasi dengan undang-undang ITE gitu ya. Sangat banyak juga kemudian yang bahkan kalau di sosial media dilakukan peretasan, didoxing, bukan hanya masyarakat biasa tapi jurnalis. Tahun ini misalnya Aji mencatat sangat tinggi angka kekerasan terhadap jurnalis. Banyak media yang diretas, banyak media yang diserang secara digital. Untuk kritik melalui media sosial, keluhan serupa juga muncul. Beberapa kali sudah terjadi, ada upaya doxing atau penyebar luasan informasi pribadi orang yang melontarkan kritik yang bisa berujung ancaman terhadap keamanan si individu. Pertama ada keamanan dan jaminan, keamanan bagi mereka yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan dituntut dengan UU ITE karena pengalaman sebelumnya itu, dan ada jaminan bahwa ini akan didengarkan lah. Kemudian yang perlu diadres juga yang kedua adalah soal selama ini yang membuat enggan itu ketika menyampaikan bukan di sisi pemerintahnya tapi di sisi buzzer. Gitu. Ketika kita menyampaikan kritikan, sering yang diserang adalah orangnya ad hominem, di doxing, kemudian diserang. Pernyataan serupa juga muncul dari PKS sebagai partai oposisi pemerintah. Memang bukan unsur pemerintah yang melakukan doxing atau pelaporan ke polisi. Apresiasi Pak Jokowi minta dikritik, tapi nyuwun sewu harus ada korelasinya. Ayo sama-sama kita buat revisi Undang-Undang ITE kita. Yang kedua, titip buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Maka pernyataan minta dikritik seyogyanya dibarengi komitmen Presiden untuk memastikan ke seluruh perangkat pemerintah dan masyarakat bahwa siapapun bisa mengkritik dan tidak akan ada risiko bersinggungan dengan hukum. Dan yang paling penting, tidak perlu memandang kritik sebagai ancaman kekuasaan. Kritik itu sebenarnya adalah hak dari warga negara. Dia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Maka Presiden harus menghargai sepenuhnya dari Undang-Undang Dasar 45 ini. Tidak kemudian kritik kami sekeras-kerasnya itu bagian dari hal positif, itu adalah bagian dari hak warga negara yang harus dihormati. Jika hal mendasar ini bisa dipahami semua pihak, partisipasi publik tentu akan muncul secara natural dan bisa berlangsung dialektis tanpa perlu ada ketakutan bahwa jika kritik dianggap tidak pas berujung pada pendekatan kekuasaan. Tentu gaduh atau pernyataan kosong tanpa isi jelas akan ada dan sulit dihindari. Tapi yang seperti ini toh tidak perlu ditanggapi jika pemerintah memang berkonsentrasi mendengarkan kritik yang jelas muatannya.
Di sisi lain, masyarakat juga harus punya komitmen berdemokrasi yang sama kuatnya. Sama-sama mau menjaga kebebasan setiap orang mengeluarkan pendapat dengan tidak menyebarkan hoaks atau berita bohong, apalagi yang bisa memancing provokasi.